kasihan kali loh tua bangke satu ini ya. Dari muda sampai tua terus jadi gelandangan politik ya, mengkhianati si A, si B, si C ya. Ya maklum lah ya, sengkuni, sukanya berbohong ya, suka membuat kegaduhan dengan menebar berita hoax ataupun fitnahan. Dan kemudian saya akan yakin sekali tunjukkan ya. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Untuk saya diberitahu alias hukum itu Komdiki tidak punya ya. Jadi yang berat itu si tadi, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan kemudian saya akan yakin sekali tunjukkan ya. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Ini orang kok lama-lama sarap ya dan bikin kesal gitu loh. Dia sendiri ya, mulutnya dia nggak bisa direm ya, menuduh orang, memfitnah orang seenak jidatnya sendiri. Tapi orang seperti ini masih dibiarkan saja. Mohon ya pemerintah atau penegak hukum ya, orang seperti ini tuh sebenarnya sudah pantas sekali ya ditindak secara hukum. Sejak zamannya Pak Jokowi menjabat, orang ini sudah kelewatan ya, mulutnya tuh bener-bener kayak sampah, kayak comberan gitu. Betul sekali Bu. Meresahkan sekali keberadaan si kakek tua ini. Iya. Tolong ya segera ditindak orang seperti ini. Nggak cukup banyak videonya aja yang di take down. Orangnya juga harus kalian di take down. Kalau masalah ini terus membesar, saya yakin ini akan jadi kasus ijazah Jokowi yang kedua. Kenapa? Karena Amin Rais sebagai penuduh, yang menurut saya dia menuduh, tidak memiliki bukti. Nah, sedangkan diharapkan Teddy yang mengajukan untuk diuji, ya kan, diuji secara klinis. Nah, saya yakin Teddy tidak akan mau. Nah, ini persis seperti Pak Jokowi yang dituduh ijazahnya palsu. Betul. Dia tidak mau menunjukkan ijazahnya di muka umum. Iya. Dia hanya menunjukkan di muka persidangan. Kalau dipanggil, kalau diminta gitu kan. Nah, Mbak Amin ini menuduh Teddy gay, ya, menggiring opini, masyarakat mulai heboh. Nah, nanti kalau misal di pengadilan Teddy melaporkan Pak Amin atas tuduhan pencemaran, Pak Amin sebagai penuduh nggak punya bukti, sedangkan Teddy nggak mau melakukan untuk uji klinis. Kelar, akan ada ijazah Jokowi part 2. Ini orang tua sebenarnya maunya apa? Cowok semua orang disenggol. Kemarin nyenggolnya keluarga Pak Jokowi, sekarang nyenggolnya Mayor Teddy. Mbak Amin maunya apa Mbak Amin? Ini orang tua kok aneh ya? Memfitnah orang, tapi nggak ditangkap-tangkap, cok. Terus yang buat anehnya itu apa? Anaknya itu mana? Anak Mbak Amin, kasih tahu tuh sama mbah kau, sama bapak kau. Jangan seperti itu, kalau udah tua itu ya bagus-bagus aja, cari amal yang banyak. Jangan menuduh orang, jangan memfitnah orang, dosa. Tapi apapun ceritanya, ingat aja kata Gus Dur. Amin Rais itu gelandangan politik. Dan ya buat Mayor Teddy, kalau perlu laporin aja tuh Mbak Amin. Ngaco. Kalau ngomong, suka-suka udelnya, suka-suka hatinya. Laporin aja itu memfitnah. Laporin aja, dia nyebarin hoax tuh, memfitnah Mayor Teddy, laporin. Terkena dia, dan sekali di penjara. Jadi biar nggak asal ngomong aja tuh. Aneh, udah tua, kok bukannya cari amal malah tahap-tahap. Netizen yang budiman, saya ingin sekali menyanyikan lagu Nina Bobo tepat di samping Pak Amin Rais, agar Pak Amin Rais bisa bobo selamanya. Karena ucapan kata-kata Pak Amin Rais ini sangat kelewat batas memfitnah Seskap Teddy dan juga Pak Prabowo Subianto. Netizen yang budiman, kita akan dengarkan dulu, kita reaksi bersama-sama kecaman-kecaman dari orang-orang penting, termasuk Pak Natalius Pigai, AM Hendro Priyono, lalu ada juga Pak Dudung Abdurrahman yang tidak sepakat, yang mengecam kata-kata atau fitnahan dari Amin Rais. Kita saksikan dulu berikut ini. Kalau saya dalam posisi Mas Teddy, saya akan laporkan Amin Rais. Tudingan Amin Rais bahwa ada hubungan interpersonal antara Pak Prabowo dengan seskapnya Teddy Indrawijaya, ya, itu adalah menyerang kehormatan, harkat, martabat, ya, orang yang dia sebut dalam hal ini adalah seskap Teddy Indrawijaya dan Presiden Prabowo. Ini bukan kritikan. Saya membantah kalau ini disebut kritikan. Ya, kalau disebut kritikan tidak ada tuduhan bahwa Teddy itu disebut dalam keseluruhan video Amin Rais itu Teddy adalah seorang gay, seorang laki-laki yang gay. Artinya ada juga kalimat hubungan sesama jenis. Jadi itu bukan kritikan. Ya, kalau selama ini kita mendengar banyak pembelaan dari
pendukung Amin Rais bahwa itu hanya kritikan, saya pikir kita berbeda memang dalam sudut pandangnya dan kepentingannya. Pembicaraan Pak Amin itu ya bisa berdimensi penghinaan dan pencemaran nama baik, ya, menyerang harkat dan martabat, bisa terkena KUHP ya 310 atau Undang-Undang ITE 27A. Ya. Dan hebatnya lagi, Pak Amin Rais tidak takut dilaporkan ke polisi atau dipidanakan oleh Mas Teddy-nya atau oleh Pak Prabowo-nya, atau satu lagi nih yang disebut-sebut juga namanya, Mbak Titi Soeharto. Saya akan bongkar di pengadilan. Lah, apa maksudnya Amin Rais? Saya akan bongkar di pengadilan. Maksudnya apa ya? Apakah Pak Amin Rais punya bukti? Tudingannya mengatakan bahwa saya melihat ada kedekatan yang tidak wajar antara ya, Pak Prabowo dengan Mas Teddy. Ini bahaya, ini kalimatnya bahaya ini. Karena itu, untuk menuntaskan polemik ini di masyarakat, dengan segala hormat, saya meminta kepada Seskap Letkol TNI Indra Wijaya melakukan lapor polisi kepada Amin Rais. Kalau saya Amin Rais, kalau menurut saya dia tidak memiliki bukti. Palingan bukti yang dimiliki oleh Amin Rais, di mana untuk membenarkan tuduhannya tersebut adalah bukti video hasil dari AI. Di mana video dari AI ini tentunya merupakan editan. Zaman sekarang itu sudah canggih, di mana hanya dengan kita mengetik liriknya saja, AI sudah membuat atau mengerjakan lagu-lagu untuk sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dari berbagai genre, mau kata-kata atau lirik suara yang seperti apa, mau laki-laki atau perempuan, semuanya bisa dilakukan oleh AI. Begitu pula dengan gambar videonya. Jadi mungkin itu bukti yang akan dibawa oleh Amin Rais ke pengadilan. Akan tetapi kalau dia hanya menggunakan bukti tersebut, sudah dipastikan dia akan kalah mentah-mentah dan akan diproses untuk dihukum ke dalam penjara tentunya. Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Nah ini adalah contoh orang yang udah nggak punya argumen. Jadinya yang dibahas adalah kehidupan pribadi. Gue nobatkan Mbak Amin ini adalah orang terasbun di tahun 2026. Ngomong panjang lebar kesana kesini, nggak pakai data, cuma berdasarkan katanya doang. Kalau semua hubungan kerja tuh ditarik ke arah pribadi, waduh, yang ada kantor-kantor di Indonesia ini bisa bubar semua. Mbak Amin ini kan udah tua ya. Coba deh inget-inget lagi semasa hidupnya. Dulu tuh kayaknya pernah punya janji gak sih? Katanya dulu kalau ada yang bisa buktiin soal Mbah yang bikin pernyataan agar Pak Prabowo itu diseret ke mahkamah militer terkait kasus penculikan di tahun 1998, Mbah bakal jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Padahal udah ada yang bisa buktiin loh Mbah. Terus mana janjinya? Kok gak ditepatin sih? Kalau Anda bisa mencari kembali potongan koran media cetak yang ngomong seperti itu, atau rekaman radio atau rekaman televisi yang ngomong seperti itu, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Kita coba bahas drama antara Amin Rais, Seskap Teddy sama Komdiji ya. Soalnya aromanya ini dramanya bisa panjang. Awalnya kan Amin Rais itu bikin video yang bilang kalau Seskap Teddy itu belok dan minta Presiden Prabowo buat mencat Seskap Teddy. Nah, tuduhannya Amin Rais ini direspon keras sama Komdiji sampai video Amin Rais ini di take down. Setelah itu kan ada rumor kalau Komdiji mau laporin Amin Rais soal undang-undang pencemaran nama baik itulah. Setelah itu Komdiji ngelurusin, mereka bilang enggak kok, kita cuma take down videonya aja. Nah, di saat yang sama Amin Rais ini juga bilang ini kan negara demokrasi yang ada kebebasan berpendapat. Kalaupun ini berlanjut ke proses hukum, yang berhak menjawab dan melaporkan dia itu cuma Seskap Teddy. Nah, ribetnya tuh di sini. Ketika Seskap Teddy ini ngelaporin Amin Rais, Pak Seskap ini harus membuktikan kalau tudingan Amin Rais ini salah. Pertanyaan besarnya, metode pembuktiannya tuh kayak gimana? Indikatornya tuh apa buat ngebuktiin seseorang itu belok atau enggak? Jadinya serba salah. Kalau Seskap Teddy ini ngelaporin Amin Rais, bingung alat buktinya gimana. Dan kalau Seskap Teddy ini diem aja, nggak laporin Amin Rais, rumor ini bakalan ngelebar kemana-mana di masyarakat. Nah, sekarang gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Kita coba. Oke, ini yang harus dibenarin pemikiran-pemikirannya ya, bahwa yang harus membuktikan itu Amin Rais, bukan Seskap Teddy yang disuruh membuktikan. Nah, ini kasusnya sama seperti ijazah Pak Jokowi. Yang memfitnah ijazah Pak Jokowi itu palsu, dia harus membuktikan bahwa itu palsu, bukan suruh Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya.
Ini sama juga dengan Seskap Teddy. Jadi jangan kebolak-balik bahwa ketika kita memfitnah orang lain, menuduh orang lain, terus kita tuntut dia harus menunjukkan bukti. Jangan seperti itu. Maka wajar jika Pak Jokowi sampai dengan saat ini tidak menunjukkan ijazah aslinya. Dia hendak memberikan pelajaran kepada kita semua agar ini jangan jadi kebiasaan. Orang yang menuduh, dia yang membuktikan. Bukan yang dituduh yang disuruh membuktikan. Jangan dibolak-balik. Kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah. Saya tahu persis bagaimana Teddy, ya, adik saya itu sopan banget ya. Ya hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah. Makanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tepaan-tepaan. Ya itulah, kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan termasuk ya masalah-masalah ya, tapi kita harus kita hadapi. Yang penting rakyat Indonesia tetap tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Hadiah, ya, coba aja disuruh mantap. Sesuaikan aja prosedur. Coba aja kalau misalnya memang kita jangan hanya nakut-nakutin aja, ya jangan hanya memprovokasi. Pak, terus terang aja saya nggak simpati dengan pernyataan. Ya, oke. Nah, Pak Dudung, mantap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dudung ini. Pak Dudung, Anda kan dari background militer ya. Ya, menurut saya si kakek tua Amin Rais ini perlu diberikan didikan secara militer. Biar dia sadar kalau diberikan siraman pencerahan rohani sepertinya tidak mempan bagi seorang Sengkuni Amin Rais ya. Jadi harus melalui pendekatan militer. Bila perlu Kang Deddy Mulyadi harus angkut kakek Sengkuni ini untuk dibawa ke barak militer. Biar dia dididik di barak militer. Amin Rais, kamu ini mengklaim diri kamu paling dekat dengan Tuhan, paling agamis. Waktu kamu menuduh, memfitnah Seskap Teddy, itu ada Al-Quran di hadapan kamu. Dan kamu mengucapkan itu. Amin Rais, kalau ucapanmu itu tidak terbukti, ucapan itu mengandung fitnah, kamu akan menanggung akibatnya itu ketika kamu udah gak berada di dunia lagi. Artinya ketika kamu sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka semua pertanggungjawabmu selama kamu hidup di muka dunia ini, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kalau itu fitnah, kamu tentunya akan dikirim, ditempatkan dan dijatuhkan ke dalam api neraka. Ih, seram. Kasian kali loh tua bangke satu ini ya. Dari muda sampai tua terus jadi gelandangan politik ya. Mengkhianati si A, si B, si C ya. Ya maklum lah ya. Sengkuni, sukanya berbohong ya. Suka membuat kegaduhan dengan menebar berita hoax ataupun fitnahan untuk membuat gaduh ya. Tua bangka ya, Amin Rais, kamu ingat nggak pernah janji jalan kaki Jakarta Jogja PP kalau Pak Jokowi menang? Udah lu lakuin belum sih tua bangka ha? Aduh, nggak ada capek-capeknya lo buat gaduh ya. Terus untuk berita yang tersebar tentang Teddy katanya ditempeleng oleh Danjen Kopassus ya, Puspem TNI, dan dari Kopassusnya sendiri sudah membuat klarifikasi bahwa itu adalah berita hoax. Dan Jen Kopassus pun sudah bertemu dengan Seskap Teddy. Kok masih digembar-gemborkan sih? Kasihan, ingat umur, bertobatlah ya. Udah bau tanah ya. Jangan suka fitnah-fitnah ya. Nanti matinya nggak enak loh ya, Amin Rais. Udah tua, bangka lagi ya. Udahlah, hati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita bohong dari kaum-kaum mereka yang ingin merusak Indonesia. Ingkari harga mati.
Kak, bahas dong yang kata Pak Amin Rais, katanya ada yang pelangi. Oke, kita bahas. Kontroversi pernyataan soal Amin Rais soal Presiden Prabowo dan juga Seskap Teddy ini emang ramai banget dibahas. Amin Rais, politikus yang juga dikenal sebagai tokoh reformasi ini, nuduh Seskap Teddy pelangi. Tapi pernyataan yang diduga berdasarkan opini dan juga informasi yang beredar di media sosial tanpa ada data atau fakta yang bisa diverifikasi. Terus video di-tag dan Komdigi karena dianggap hoax, fitnah, dan juga mengandung ujaran kebencian. Sempat beredar juga katanya kalau Komdigi bakal tempuh jalur hukum. Tapi Menteri Komdigi, Bu Mutia, jelasin kalau itu bukan kewenangannya dan nggak ada gugatan. Nah, pihak Amin Rais malah nantang secara terbuka di pengadilan. Bahkan bilang kalau tiap orang punya hak buat berpendapat. Secara hukum, kalau nggak ada bukti saksi sah atau dokumen yang menguatkan tuduhan Amin Rais ini, bisa berpotensi masuk ke ad hominem atau serangan personal. Di isu ini bakal serba salah. Kalau diem aja nanti isunya bakal liar menyebar. Tapi kalau lapor, alat buktinya apa? Tapi yang terpenting, menggunakan hak berpendapat tanpa menggunakan dasar data yang jelas dan bisa diverifikasi bukan memperkuat demokrasi, tapi malah menjadi polusi informasi. Kalau menurut kalian, isu ini bakal kemana? This is my perspective. Tokoh sebesar Amin Rais kok bisa ya nuduh orang gay tanpa dasar yang jelas? Tuduhan itu dia tujukan ke Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Hal itu ia sampaikan di channel YouTube-nya Amin Rais Official dalam video berjudul Jauhkan Istana dari Skandal Moral. Di video itu dia menyinggung kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Seskap Teddy Indrawijaya. Kata Amin, kedekatan antara Pak Prabowo dan Teddy bukan saja akrab dalam hubungan kerja, juga kelihatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Ketika menyampaikan itu, Amin juga bilang kalau Teddy adalah seorang gay. Jelas saja pernyataan ini pun langsung memicu kontroversi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid langsung turun tangan dan menyebut pernyataan itu sebagai fitnah, hoax, dan serangan personal. Mutia menilai pernyataan itu nggak punya dasar fakta dan berpotensi memecah belah publik. Komdigi juga membuka kemungkinan langkah hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Respon juga datang dari Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Qodari. Dia menyebut tuduhan itu berasal dari konten media sosial yang sudah dimanipulasi. Statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax, ujarnya. Bahkan disebutkan bahwa sumbernya adalah video lagu Aku Bukan Teddy yang disalahartikan sebagai fakta, padahal jelas bukan. Belakangan video itu hilang dari kanal YouTube. Sebagian kalangan bilang setelah di-take down oleh Amin sendiri, sebagian mencurigai karena diblokir oleh Komdigi. Anehnya, alih-alih meredakan situasi, Amin Rais justru mengambil posisi yang cukup keras. Dia bilang pernyataannya adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, dia pun gak bersedia untuk minta maaf. Demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat tidak dibatasi, ujarnya. Bahkan saat ditanya soal kemungkinan jalur hukum, dia menjawab kalau dibawa ke pengadilan, saya siap. Amin juga bilang rencana Komdigi untuk memperkarakannya tidaklah tepat. Komdigi tidak punya hak untuk memperkarakannya. Komdigi tidak berhak, jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan, ucap Amin. Katanya dia siap mendatangkan ahli untuk membuktikan pernyataannya. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan, saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan, lanjutnya. Menariknya, Partai Umat, partai politik yang didirikan olehnya mengambil jarak dengannya. Mereka menegaskan bahwa itu adalah pernyataan pribadi Amin Rais, bukan sikap resmi partai. Ini nunjukin bahwa Partai Umat sadar isu ini beresiko secara politik maupun hukum. Buat kami di Gerakan PIS, justru yang perlu disorot adalah standar etika di ruang publik. Kebebasan berpendapat itu memang dijamin, tapi tidak mencakup penyebaran tuduhan personal tanpa bukti. Terutama yang menyasar ranah privat seperti orientasi seksual. Kita nggak boleh menormalisasi tuduhan seperti ini, karena dampaknya bisa lebih luas. Bukan cuma ke individu yang dituduh, tapi juga memperkuat stigma terhadap kelompok tertentu dan menurunkan kualitas diskursus publik. Amin Rais ini kan tokoh politik senior. Dia juga bergelar doktor politik dari universitas ternama di luar negeri. Mestinya kritiknya dia sampaikan pada kebijakan-kebijakan pemerintahan sekarang, bukan pada isu personal apalagi orientasi seksual seseorang. Ketika itu dia lakukan, yang dipertaruhkan bukan cuma reputasi pribadi, tapi juga kepercayaan publik terhadap kualitas percakapan di ruang demokrasi kita. Yuk! Pak Amin Rais, kalau nanti semisalnya Anda diseret ke pengadilan, lalu kemudian Anda ingin membenarkan tuduhan Anda, fitnah Anda kepada Seskap Teddy, dan Anda memaksakan untuk menghadirkan dokter ahli, itu menurut saya sangatlah tidak tepat atau keliru pemahamanmu. Kalau untuk orientasi seksual itu tidak bisa didatangkan dokter ahli. Mau diperiksa apanya?
Terkecuali beda halnya ketika Seskap Teddy ini mengkonsumsi narkotika atau narkoba. Nah, itu baru untuk pembuktiannya didatangkan dokter ahli untuk memeriksa, bisa tes darahnya, tes urin dan sebagainya. Nah, kalau orientasi seksual itu mau dites apanya? Amin Rais itu adalah sahabat sekaligus pendukung Pak Prabowo yang pasang badan sejak lama, kemudian pemilu 2014, 2019. Sebetulnya kedua tokoh ini bersahabat sejak muda yang ketika itu sedang produktifnya. Amin Rais memberikan efek kejut semacam setrum secara terang-terangan dan terbuka kepada sahabatnya itu. Di usianya yang tidak muda lagi, beliau menjadi martir. Amin Rais menunjukkan kesetiaannya. Toh, isu ini juga sudah berkembang riuh di tubuh rakyat yang berseliweran di media sosial. Yang sekonyong-konyong kehadiran ibu negara versi baru mengusik jiwanya. Amin Rais bicara secara terbuka ketika publik juga sudah menyampaikan hal ini secara bebas di berbagai media sosial. Mengapa ketika Amin Rais menyampaikan hal ini, lantas seolah-olah lingkaran pemerintahan termasuk kekuasaan sibuk membela dan ingin melaporkannya? Amin Rais berniat baik agar bisik-bisik publik tersebut dibahas secara terbuka saja, agar jelas hitam dan putihnya dan tidak terus-menerus menjadi bahan gorengan di media sosial. Kita lihat tidak ada suara dari sahabat-sahabat lama dan lingkaran Pak Wowo terhadap pernyataan Amin Rais ini. Jika orang lama tak bersuara terhadap pernyataan Pak AR, dan yang heboh ingin melaporkan justru para relawan. Tahukah kita siapa relawan itu? Kalau kita lihat, relawan itu adalah reinkarnasi dari Termul. Sampai sini paham mungkin kita kan? Jadi ada dugaan barang ini dikendalikan dan diisolasi dari berbagai informasi. Mungkin sengaja dipermalukan kalau kita lihat ya, kemudian dikendalikan, bahkan ingin dijatuhkan. Apakah Om Embul paham akan hal ini? Memang sulit menasehatinya karena memang ada 3 tipe orang yang paling susah atau tidak dapat dinasehati menurut berbagai ungkapan dan sudut pandang psikologi sosial. Pertama itu perokok, 2 itu orang yang sedang berkuasa, yang ketiga adalah orang yang sedang jatuh cinta. Untuk itu hati-hati Om Embul, yang menjatuhkanmu itu justru orang-orang baru yang disusupkan. Ada sebuah lagu daerah Soleran, lebih kurang liriknya, kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan. Pak Bambang, jangan gitulah Pak Bambang. Mentang-mentang Anda ini tidak menyukai Pak Jokowi, lantas semua yang berkaitan dengan Pak Jokowi termasuk Seskap Teddy juga kalian berpikir untuk disingkirkan. Pernyataan Pak Amin Rais itu sampai dengan saat ini belum dilaporkan oleh Pak Prabowo dan juga Seskap Teddy. Dan juga beberapa orang-orang dalam lingkaran istana itu hanya beberapa saja yang menanggapi. Yang lainnya tidak terlalu menggubris pernyataan dari Pak Amin Rais. Itu artinya apa? Artinya semua orang sudah cukup tahu, sudah cukup paham siapa Amin Rais itu. Sosok yang dulunya karismatik, sosok yang dulunya wibawa, sosok yang dulunya sangat berpengaruh, kini telah hilang akibat mulutnya, kata-katanya yang tidak terkontrol, yang tidak bermutu, yang tidak berkualitas, segala fitnah dan cacian yang dia lontarkan selama periode kepemimpinan Pak Jokowi kurang lebih 10 tahun. Kata-kata busuknya itu yang akhirnya membuat citranya jatuh, reputasinya hancur, nama baiknya rendah, dan di mata masyarakat Amin Rais ini dianggap seperti sengkuni jahat. Di mata masyarakat Amin Rais ini sudah tidak berwibawa dan sudah tidak ada apa-apanya lagi. Jadi karena Amin Rais ini bukan siapa-siapa dan katanya tidak bermakna apa-apa,
Orang-orang sudah tidak menghiraukan lagi ucapan dia. Jadi buat apa mau menanggapi orang sekelas Amin Rais? Anggap saja Pak Amin Rais ini adalah orang yang seperti gembel atau gelandangan di jalanan. Ya, karena memang dia gelandangan politik. Jadi ucapan dia tidaklah perlu untuk didengarkan. Apalagi ucapan tersebut tidak didasarkan dengan pembuktian yang benar, yang nyata, yang aktual, faktual, tetapi berdasarkan fitnahan, berdasarkan video hasil editan AI. Buat apa harus merespon dan mendengarkan dia? Nanti dia juga capek sendiri. Justru menurut saya kalau dilaporkan, nanti si Amin Rais angkat ekor. Dia merasa bahwa dirinya hebat, penting nih. Sampai-sampai fitnahan dia berhasil nge-trigger Pak Prabowo dan juga Seskap Teddy, orang penting di Republik ini, untuk mau melaporkan dirinya. Emang siapa sih Amin Rais itu? Tokoh reformasi. Aduh, itu mah dulu, sekarang dia udah nggak ngaruh ya, udah nggak ngaruh Pak Amin Rais itu. Percaya deh. Sore Bapak. Sore Pak. Menurut Bapak dan tanggapan Bapak bagaimana terhadap berita yang sedang viral saat ini terkait Letkol Teddy, Pak? Letkol Teddy kan perwira aktif yang bekerja dalam sistem, bukan seorang figur politik bebas. Karena itu penilaian terhadap dia ya seharusnya dilakukan secara proporsional dan profesional, bukan emosional. Kita semua termasuk para tokoh senior dari bangsa ini ya, saya dan teman-teman yang tua-tua ini memiliki tanggung jawab moral untuk memberi teladan dalam berbahasa dan bersikap di dalam ruang publik itu. Oh baik Pak. Lantas bagaimana sikap negarawan untuk menyikapi hal tersebut Bapak? Kualitas seorang negarawan bukan diukur dari kerasnya kata-kata, melainkan dari kemampuannya menjaga martabat orang lain. Bahkan ketika berbeda pandangan, seorang prajurit seperti Teddy ya, tidak bisa membalas tentu saja. Justru karena itu publiklah yang harus menjaga agar kritik tidak berubah menjadi suatu ketidakadilan. Jika yang kuat bebas mengejek yang sedang bertugas, maka yang kita bangun bukan demokrasi, bukan, melainkan arena kehidupan tanpa etika. Bangsa kita ini kan besar karena adatnya. Jika adat kita jaga, perbedaan tidak akan memecah kita. Tapi jika adat kita sudah lepas dari kita, kebenaran pun akan kehilangan makna. Kita itu kan punya nilai moral yang berupa ajaran ya, dari orang-orang tua kita dan para pendahulu kita di masa lampau, para pendiri bangsa ini. Bangsa Indonesia asli mendirikan bangsa ini. Bangsa ini berasas kekeluargaan. Jadi kita jangan sampai kita itu membunuh karakter dari anak kita sendiri. Ya. Tuh, dengarin Pak Amin Rais. Dengarin apa yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono ini. Pak Hendro Priyono ini usianya juga tua, ya, mungkin lebih tua Amin Rais, tetapi ini juga sudah pensiun dan sama-sama orang tua. Namun kita dapat melihat kelas dan kualitasnya. Pak Hendro Priyono begitu bijak, kata-katanya santun, menunjukkan keteladanan sebagai tokoh penting, menunjukkan keteladanan untuk kita semua anak-anak bangsa. Jadi Pak Amin Rais harusnya belajar dari Pak Hendro Priyono. Meskipun orang tua ya, sama-sama tua, tapi beda kelas, beda kualitas, beda cara pembawaan dan cara penyampaiannya. HAM Natalius Pigai bilang kalau Amin Rais berpotensi melanggar HAM. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais
itu tidak serta-merta dijamin oleh konstitusi hak asasi manusia. Pigai nilai ucapan Amin Rais itu bisa masuk kategori tindakan yang ngerendahin martabat seseorang. Jadi bukan sekedar kritik biasa, tapi udah mengarah ke serangan personal yang dianggap melampaui batas. Tapi di sisi lain, Pigai juga ngejelasin hal penting soal langkah hukum. Menurut dia, Komdiji nggak bisa sembarangan ngelaporin Amin Rais. Soalnya, lembaga negara nggak boleh melaporkan rakyatnya sendiri. Beda cerita kalau Teddy yang ngelaporin Amin Rais. Itu sah karena ya individu ke individu. Artinya, jalur hukum tetap terbuka, tapi harus lewat pihak yang ngerasa dirugiin secara langsung. Pigai juga ngasih saran. Dia bilang sebaiknya Amin Rais cabut pernyataannya dan nyampein permintaan maaf biar situasinya nggak makin lebar. Menteri HAM Natalius Pigai nilai Amin Rais telah melanggar HAM soal isu Presiden Prabowo dengan Seskap Teddy. Hei Pak Menteri HAM, Pak Pigai, Anda nggak punya pekerjaan lain ya? Nggak punya pekerjaan lagi yang lebih penting? Kalau ngomong soal melanggar HAM, pemerintah seharusnya lebih melanggar HAM. Kenapa? Karena rakyat dibuat susah, itu sudah melanggar HAM. Rakyat nggak dikasih pekerjaan, itu melanggar HAM. Rakyat dibuat menderita, itu melanggar HAM. Janji-janji para pejabat, para pemimpin, para presiden itu tidak ditepati kepada rakyatnya, itu melanggar HAM. Katanya janji mau memberantas korupsi tapi tidak ditepati, itu melanggar HAM. Rakyat miskin, sengsara, tidak makan, tidak bisa sekolah, tidak bisa punya tempat layak, tidak bisa punya pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, itu termasuk melanggar HAM. Hak asasi manusia di Indonesia ini telah dilanggar oleh pemerintah, oleh pejabat. Karena apa? Karena tidak menjalankan undang-undang dengan benar, tidak menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, sebagai pejabat dengan baik. Lagi-lagi si aki-aki tuir ini bikin ulah. Ya kalau yang ini sih saya udah nggak kaget lagi ya, karena ini si bekicot ini ya sudah menggambarkan semua kriteria-kriteria atau ciri-ciri dari pasukan terjal. Pasukan terjal itu gimana ciri-cirinya? Pertama, suka nuduh dan ngefitnah orang. Kedua, suka ngehalu kalau abahnya jadi presiden. Dan yang ketiga, suka bikin rusuh, suka bikin gaduh gitu. Nah ini, tapi gini ya, kalau kita analisis lagi, nih si aki-aki tur ini tahu dari mana kalau Seskap Teddy ini adalah GAY alias gay. Dan tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan nyuruh biar datang ke dokter spesialis. Gak kebalik. Ya seharusnya yang sekarang itu yang wajib datang ke dokter spesialis adalah lu. Karena kalau secara tampilan bentukan ya, lu lihat sendiri ini muka lu udah mau kadaluarsa. Lu ini udah nggak tahu keluaran tahun berapa. Penyakit-penyakitnya pasti banyak di samping penyakit hati ya. Itu udah nggak bisa disembuhin sih. Ya gimana juga nggak tobat-tobat. Ya pasti banyak lah penyakit-penyakit dalam ya. Seperti jantung, asam urat, paru-paru. Ya penyakit pikun juga, penyakit ngawur. Nah banyak itu dokternya, bukan dokter spesialis lagi tuh. Udah banyak dokter umum, dokter hewan juga kalau bisa. Dan sepertinya dokter-dokter itu pun saya rasa tidak akan bisa lagi menyembuhkan penyakit-penyakit lu. Karena obatnya nggak ada lagi. Ya tinggal menunggu waktu, menunggu jemputan malaikat maut. Nah seharusnya sebelum dijemput malaikat tersebut, ya jangan begini kelakuannya. Jangan jadi anak dajjal. Gue heran deh, semua orang dituduh. Pokoknya semua orang yang berdekatan dengan Pak Prabowo pasti dikata-katain, pasti difitnah, dituduh apapun gitu. Dan yang paling mirisnya lagi ya, kalau kalian nonton video si kakek tuir ini kemarin ngatain Seskap Teddy ini, dia itu pas ngomongnya itu di depannya itu ada Al-Quran. Nauzubillah min zalik. Memfitnah orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang di depan kitab suci Al-Quran.
Tapi ya balik lagi seperti yang saya bilang tadi, saya nggak kaget lagi karena ini adalah terjal ternaknya Dajjal. Jadi kelakuannya pasti seperti Dajjal. Oke, ada beberapa penyakit di dalam tubuh Pak Amin Rais ini ya karena faktor usia. Dari sekian penyakit itu, hanya ada satu penyakit bandel yang mau mendatangkan dokter ahli, dokter spesialis, dokter paling terjago di dunia sekalipun tidak akan mampu untuk menyembuhkan satu penyakit ini. Karena ini sudah sangat akut dan sudah dibentuk dari Pak Amin Rais semasa mudanya sampai dengan masa tuanya. Jadi sudah mengeras lebih keras daripada batu, besi maupun baja. Dan ini tidak akan bisa dihilangkan atau disembuhkan. Yaitu adalah penyakit hati. Bang, gimana tanggapan abang terkait Amin Rais? Bener enggak dia dilaporkan? Begini ya kawan ya, terkait isu katanya Amin Rais itu dilaporkan sama Komdigi, itu tidak benar, itu hoax. Komdigi tidak ada melaporkan apa yang dibuat oleh Amin Rais. Komdigi itu hanya men-take down video Amin Rais itu sendiri karena ya itu terkait ujaran kebencian, fitnah. Oke. Nah, terkait masalah hukum atau dilaporkan tidaknya, kenapa nggak dilaporkan? Begini kawan-kawan ya, kenapa Amin Rais itu tidak dilaporkan? Faktanya itu di Indonesia belum ada undang-undang yang bisa memenjarakan orang stres, gitu loh. Paham sampai di sini ya? Ciri-ciri orang stres itu dia berbicara ya, berhalusinasi ya, tanpa ada dasar ya, tanpa ada kajian. Dia hanya ya berbicara berdasarkan apa yang ada di isi kepala dia tanpa sebuah fakta ya. Nah, jadi poin terpenting kenapa Amin Rais itu tidak dilaporkan, karena di Indonesia ini belum ada pasal terkait ya memenjarakan untuk orang stres. Sebenarnya sudah lama punya kegelisahan soal ini, tapi mumpung ada kejadian, jadi saya teringat kembali dan ingin membahasnya. Jadi saya terpicu oleh videonya Profesor Dr. Haji Amin Rais ya, yang mungkin hari Jumat atau hari Kamis lalu mengeluarkan sebuah video yang berisi tudingan macam-macam lah. Dan tudingan itu bersumber dari informasi palsu, informasi DFK yang ada di media sosial dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais, kan beliau ini seorang profesor PhD dari Amerika, masternya juga dari Amerika, S1-nya dari UGM, dan saya rasa nggak ada yang berdebat soal keaslian S1-nya, keaslian ijazah S1-nya Pak Amin Rais di UGM. Tapi ternyata beliau menjadi korban dari informasi DFK, informasi hoax, informasi yang di-create oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, makan korban nih. Korbannya Profesor Amin Rais. Dan Profesor Amin Rais ngajak orang lain jadi korban juga. Dengan membuat video, dengan tudingan macam-macam itu, beliau juga ngajak orang lain jadi korban. Kita nggak tahu yang jadi korban video Profesor Amin Rais ini berapa banyak. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, walau-walau. Karena video tersebut, dari video panjangnya juga dibuatkan video pendek-pendek. Bayangkan, seorang profesor, alumni Amerika, ijazah S1 UGM-nya nggak ada yang meragukan, tapi bisa jadi korban informasi hoax. Dan beliau pun kemudian meng-create sebuah video menuding macam-macam berdasarkan informasi hoax tersebut. Dan beliau sebenarnya bukan profesor pertama yang kemakan hoax dari media sosial. Bahkan ada juga beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu kalau tidak salah, ada juga profesor yang pernah jadi duta besar, itu yakin sekali bahwa Pak Jokowi yang hadir menemui pengunjung di Solo itu bukan Pak Jokowi yang sebenarnya, tapi adalah berupa hasil cloningan. Ada itu profesornya, dan ada juga konten YouTube-nya tuh, beliau bikin konten YouTube. Nah, ini sebenarnya hanya puncak gunung es. Ini benar-benar puncak gunung es. Kalau di laut itu puncak gunung es itu jumlahnya dikit aja. Puncaknya aja yang kita lihat, tapi yang di bawah permukaan laut itu banyak sekali orang-orang yang mengalami nasib serupa, menjadi korban disinformasi, korban kebencian, dan korban fitnah. Tidak hanya sekedar menyerap informasi, mereka juga meng-create ulang pesan-pesan fitnah itu.
pesan-pesan hoax itu untuk disampaikan ke orang lain, sehingga ini nanti berantai terus informasi-informasi hoaxnya, sehingga banyak sekali di antara kita yang kemudian percaya dengan informasi hoax. Dengar istilah, kalau nggak bisa jatuhin kinerjanya, jatuhin orangnya. Nah, itulah yang kita lihat dalam serangan tuduhan Pak Amin Rais ke Seskap Teddy. Hari ini kita kembali menggunakan teorinya Alexander Wen untuk membedahnya, biar kita nggak cuma makan gosip. Itu yang perlu kita hindari, gosip-gosipan. Wen punya kutipan maut. Identitas itu dibentuk oleh interaksi. Artinya, siapa kita di mata publik itu tergantung bagaimana orang lain melabeli kita. Apa yang dilakukan Pak Amin? Beliau sedang melakukan pembunuhan karakter melalui label, karena beliau sulit mencari celah di dedikasi Teddy sebagai prajurit dan sekretaris kabinet. Dicarilah label lain yang bisa memicu sentimen negatif di masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Menurut Wen, politik itu soal self dan other. Pak Amin sedang berusaha membuat garis pemisah kita yang bermoral dan Teddy sebagai lion atau orang asing yang punya identitas berbeda. Padahal identitas Teddy sebagai abdi negara itu nyata, sudah teruji lewat disiplin militer bertahun-tahun. Tapi Pak Amin mencoba mengkonstruksi atau membangun narasi baru yang seolah-olah Teddy adalah ancaman bagi nilai-nilai kita, nilai-nilai masyarakat Indonesia. Wen juga bicara soal share knowledge, pemahaman bersama. Pak Amin ingin menyuntikkan prasangka ke otak kita semua. Beliau ingin kita melihat Teddy bukan sebagai Seskap yang kerja keras, tapi sebagai sosok yang patut dicurigai. Inilah jahatnya, karena serangan identitas itu menyerang sisi manusiawi, bukan kebijakan. Padahal kita pakai akal sehat dan prinsip konstruktivisme yang adil. Identitas Teddy itu dibangun dari pengabdiannya. Tuduhan tanpa bukti itu hanya sampah visual yang mencoba merusak struktur kepercayaan publik kepada anak muda yang sedang berbuat untuk negara, untuk Indonesia. Jadi jangan mau diadu domba oleh permainan label. Teddy adalah cerminan profesionalisme. Apa yang dituduhkan itu bukan fakta, itu cuma ide yang dipaksakan Pak Amin supaya kita saling benci. Seperti kata Wen, realitas itu apa yang kita buat. Mari kita buat realitas politik yang bersih, yang menilai orang dari kinerjanya, bukan dari fitnah identitasnya. Ini yang perlu dipahami oleh Pak Amin, bahwa untuk memperbaiki pemerintahan ke depannya, yang perlu untuk dikoreksi, dievaluasi adalah kebijakannya, bukan pada sisi personalnya. Ya, kayak sekali tunjukkan. Saya minta beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan. Saya diberitahu aliran hukum itu Komdiki tidak berlaku. Dan cuma saya kok bisa sekeke itu gitu ya. Pak Amin Rais ini memang kadang-kadang dia berani banget mengatakan sesuatu yang aduh menurut aku tuh rada-rada mengkhawatirkan gitu ya. Takutnya ini kan sebagai fitnah atau apa gimana ya. Nah aku yang heran ini Pak Amin Rais ini punya data dari mana gitu ya. Kok bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Teddy ini adalah seorang gay. Iya. Dikemukakan di umum lagi. Waduh. Nah sekarang kan pasti bereaksi dong, yang dari pihak-pihaknya Teddy itu kan pasti bereaksi. Nah dia kan pasti tidak terima nih. Oh kata siapa aku gay, memang aku melambai atau gimana. Tetapi ini Pak Amin Rais ini tampak takut dan gentar segala macam. Dia mengatakan saya akan membawa beberapa spesialis, dokter spesialis untuk membuktikan bahwa Teddy itu gay atau tidak. Aduh, nah menurut kalian bagaimana sih ini? Ngeri juga ya, ngeri ini pasti rame nih. Saya katakan juga bahwa Pak Teddy harus klarifikasi, karena dulu saya pernah menganggap klarifikasi itu sebagai hal yang biasa. Waktu saya digosipin dan diramalkan oleh Mama Loren seorang dukun, dia mengatakan bahwa saya pernah menikah beberapa kali dan untuk mencari kekayaan, mengejar kekayaan ilmu pesugihan gitu. Saya tidak menanggapi, karena saya pikir ngapain menanggapi omongan dukun. Nah, kemudian setelah itu nggak lama kemudian meninggal Mama Loren. Nah, saya pikir dengan meninggal Mama Loren sudah selesai gosip atau ramalan yang dibuat. Ternyata sampai hari ini masih berkelanjutan, masih banyak yang bertanya apakah benar gosip tersebut. Ini karena saya tidak mengklarifikasi. Nah, saya ada komunikasi dengan Pak Teddy. Saya menyampaikan hal tersebut perlunya klarifikasi. Bahkan perlunya membuat laporan polisi terhadap Pak Amin Rais. Nah, memang dalam pasal pencemarannya perlu atau hanya yang dirugikan yang bisa membuat laporan polisi. Tapi kalau Pak Teddy memberi surat tugas kepada LSM Hajar, itu pun bisa, tidak harus Pak Teddy datang. Nah, karena siapapun yang mungkin yang memberi kuasa dan memang bisa dianalisa seperti itu oleh kepolisian memenuhi unsur daripada pasal-pasal tersebut. Nah,
bagi saya mereka adalah orang-orang yang luar biasa, bukan seperti masyarakat biasanya. Karena kalau Pak Teddy ini terganggu, karena dia memiliki kepentingan keahlian dan sangat diandalkan untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai sekretaris kabinet yang mengkoordinasi semua kementerian. Nah, sehingga memang orang paling dekat saya adalah Pak Teddy. Nah, dihantam isu seperti ini dengan kalimat-kalimat dari kakek sakti kita Amin Rais yang sudah uzur ini bisa mempengaruhi dan seolah-olah hal itu bisa jadi benar kalau tidak diklarifikasi. Oleh karena itu kami barisan terdepan, pengawal, pembela pemerintah ya yang positif berada di barisan terdepan untuk menghajar, menghukum dan mentakdir orang-orang yang menyerang maupun mengkritik secara tidak manusia pemerintah. Kritik boleh-boleh saja, tapi bukan berarti fitnah ataupun propaganda negatif pengerusakan citra terhadap tokoh-tokoh. Perkembangan video dari yang dibuat oleh Pak Amin Rais yang mengatakan bahwa Seskap Teddy adalah seorang gay. Dan yang lebih menarik lagi adalah respon dari pihak Om Diki yang cenderung reaktif. Salah satunya adalah langsung melaporkan video tersebut yang diupload di dalam video kanal YouTube Amin Rais Official, melaporkan kepada pihak YouTube, ya, pihak Om Diki melaporkan kepada pihak YouTube, dan sekarang videonya sudah tidak bisa diakses lagi alias di take down. Dan pihak Om Diki juga berencana untuk melaporkan Pak Amin Rais ke kepolisian. Yang menarik adalah tanggapan dari Pak Amin Rais, respon dari Pak Amin Rais mengatakan, silakan baca, bahwa dia tidak takut dan ogah untuk meminta maaf, bahkan berani menanggung resiko untuk dilaporkan. Ini yang menarik, dan apa yang dilakukan oleh pihak Om Diki seharusnya tidak terlalu reaktif. Kenapa? Karena ini adalah delik aduan absolut atas pencemaran nama baik. Yang bisa melaporkan, silakan baca, menurut KUHP terbaru kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 433, maka itu bersifat delik aduan absolut. Artinya tidak bisa diwakili bahkan oleh kuasa hukum pun, dia harus pihak yang langsung merasa dicemarkan nama baik, yaitu adalah pihak dari Teddy. Itu ya, dia yang berhak untuk langsung melaporkan. Nah, kalau melihat seperti ini semakin menarik nanti ke depan teman-teman semuanya, apakah benar akan dilaporkan pihak Pak Amin Rais? Seorang Amin Rais tentu sebagai seorang profesor, politisi senior ya yang banyak makan asam garam dunia politik negeri ini, pasti tahulah konsekuensi apa yang akan dia terima ketika membuat video itu. Pasti dia sudah memahami dan pasti dia sudah punya penjinaknya. Maka yang menarik adalah melihat ini nanti sampai di batas mana ya kasus ini akan bergulir. Apakah akan dibiarkan begitu saja hilang ditelan waktu, atau Seskap Teddy dalam hal ini perlu untuk melaporkan Pak Amin Rais? Karena kalau ini dibawa ke pengadilan tentu akan sangat menarik dan menyita perhatian publik, bahwa bagaimana dengan cara pembuktiannya. Tentu itu adalah sebagai persidangan yang sangat menarik untuk kita tunggu dan kita saksikan nanti jika memang dibawa ke ranah hukum. Kalau dibawa ke ranah hukum, hati-hati ya. Hati-hati, ini bisa jadi jebakan dari pihak Amin Rais untuk sengaja menarik Seskap Teddy atau Pak Prabowo ini untuk masuk ke dalam perangkap jebakan mereka. Jadi harus penuh perhitungan. Dan jangan sampai Seskap Teddy ini menjadi korban seperti Pak Jokowi. Jangan sampai kasus ini seperti ijazah Jokowi jilid 2. Karena di mana ada orang-orang yang merasa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu, lalu kemudian mereka melaporkan Pak Jokowi, memperkarakan Pak Jokowi, dan memberikan paksaan kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke muka publik atau ke hadapan umum. Jangan sampai seperti itu. Si Amin Rais yang tuduh, tetapi pihak Amin Rais memaksakan Seskap Teddy untuk menunjukkan buktinya kalau dia adalah gay. Itu gimana ya? Kalau kita menuruti seperti itu, logika hukum seperti itu sama saja kita sangat bodoh sekali. Kamu yang menuduh, kamu yang membuktikan ya, bukan korbannya, bukan orang yang kamu tuduh itu dipaksakan, diharuskan untuk membuktikannya. Nah, ini sama seperti Seskap Teddy. Jangan sampai dia jadi korban seperti itu, dipaksakan untuk membuktikan dirinya bukan gay. Jadi dia yang kerepotan, jadi dia yang pusing. Padahal yang melempar fitnah itu siapa? Yang menuduh itu siapa? Ya. Jadi yang harus kita salahkan, yang harus kita serang adalah Amin Rais, bukan Seskap Teddy-nya. Karena Amin Rais di sini sebagai tokoh tua, namun dia kurang bijak, tidak bisa memberikan keteladanan yang baik seperti
orang tua yang lain, sebut saja salah satunya AM Hendro Priyono yang tadi kita dengarkan, bahwa beliau menyatakan sebagai orang yang lebih tua dan dituakan di Republik ini harus bisa lebih mengedepankan adab, menunjukkan etika yang baik, dan jangan memberikan fitnah tuduhan seperti itu kepada anak-anak muda. Pak Amin Rais, gimana orang-orang mau menghargai Anda kalau Anda sendiri tidak menghargai anak-anak muda? Jadi jangan kamu baper ya Pak Amin Rais kalau anak-anak muda saat ini mengenang nama Anda sebagai seorang sengkuni, sebagai tua bangka yang tidak laku lagi, sebagai gelandangan politik. Itu semua konsekuensi dari berbagai tindakan dan ucapan Anda selama ini yang hanya menampakkan rasa iri, dengki, dan sakit hati Anda. Makanya sepanjang hidup Anda sampai akhir hayat nanti, Anda akan dikenang sebagai sengkuni sejati milik rakyat Indonesia. Karena dari rezim ke rezim ya, dari Pak Harto Anda tampil sebagai pemberontak tokoh reformasi yang akhirnya Pak Harto digantikan atau digulingkan. Lalu kemudian memasuki zaman atau masa pemerintahan Pak Habibie juga seperti itu. Pak Gus Dur juga seperti itu. Ibu Mega juga seperti itu. Lalu memasuki zaman Pak SBY juga seperti itu. Apalagi Pak Jokowi. Anda terlihat memberikan dukungan di awal-awal. Termasuk Pak Prabowo ini. Anda mendukung loh. Tapi setelah pemerintahannya berjalan, Anda menampakkan sisi ketidaksukaan. Nah, ini yang harusnya diperiksa. Itu adalah kejiwaan Anda Pak Amin Rais. Diri Anda. Kayaknya ada gangguan di dalam diri Anda, jiwa Anda. Orang yang awalnya Anda dukung untuk maju sebagai capres. Lalu ketika dia menang, tetapi Anda sendiri malah menjadi orang nomor satu untuk menyerang orang tersebut. Capres yang sudah terpilih menjadi presiden. Ini berarti ada kelainan gangguan di dalam jiwa Anda. Ya, jadi Anda yang harus diperiksa ke dokter spesialis, bukan Seskap Teddy. Gimana sih Pak Amin? Min. Oke netizen yang budiman, terima kasih ya sudah menyaksikan konten hiburan dari saya. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua terhibur dengan konten ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.